Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa usia hanyalah angka dan mimpi besar bisa dimulai dari garasi rumah. Kita akan membahas perjalanan inspiratif seorang gadis kecil yang mengubah ide sederhananya menjadi kerajaan bisnis miliaran dolar. Siapakah dia? Dan bagaimana dia melakukannya? Mari, kita mulai. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Isabella. Sejak kecil, ia berbeda dari teman-temannya. Saat anak-anak lain sibuk bermain, Isabella lebih suka menghabiskan waktunya di perpustakaan, melahap buku-buku tentang sains, teknologi, dan biografi para penemu hebat. Rasa ingin tahunya tak terbatas. Ia selalu bertanya, mengapa begini, dan bagaimana jika begitu? Orang tuanya, yang merupakan guru sekolah, selalu mendukung keingintahuannya, memberinya buku dan peralatan eksperimen sederhana sebagai hadiah ulang tahun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dukungan kecil itu akan menjadi fondasi bagi sesuatu yang luar biasa besar. Titik baliknya terjadi pada suatu sore yang cerah. Ketika Isabella baru berusia 10 tahun, ia sedang membantu kakeknya berkebun. Kakeknya, yang sudah lanjut usia, sering mengeluh sakit punggung saat harus menyiram tanaman setiap hari, terutama di musim kemarau. Isabella melihat betapa lelahnya sang kakek. Hatinya tergerak. Saat itu, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Bagaimana jika ada cara agar tanaman bisa menyiram dirinya sendiri? Pikirnya. Ide ini mungkin terdengar sederhana, bahkan kekanak-kanakan bagi sebagian orang. Tapi bagi Isabella, ini adalah sebuah tantangan yang harus dipecahkan. Malam itu, Isabella tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan idenya. Dengan berbekal pengetahuan dari buku-buku yang ia baca, ia mulai membuat sketsa di buku catatannya. Konsepnya adalah sebuah sensor kelembapan tanah yang terhubung dengan sistem irigasi mini. Sensor ini akan mendeteksi kapan tanah menjadi kering dan secara otomatis mengaktifkan katup air untuk menyiram tanaman secukupnya, lalu berhenti saat tanah sudah cukup lembab. Ini tidak hanya akan menghemat tenaga, tetapi juga menghemat air. Sebuah solusi yang cerdas dan ramah lingkungan. Selama berbulan-bulan berikutnya, garasi keluarganya berubah menjadi laboratorium darurat. Dengan uang saku yang ia kumpulkan dan bantuan beberapa komponen elektronik bekas dari ayahnya, Isabella mulai membangun prototipe pertamanya. Tentu saja, perjalanannya tidak mulus. Ada banyak kegagalan, rangkaian listrik yang korsleting, sensor yang tidak akurat, katup air yang macet. Berkali-kali ia merasa frustrasi dan ingin menyerah. Teman-temannya bahkan ada yang mengejeknya, menyebut proyeknya sebagai mainan aneh. Tapi setiap kali melihat kakeknya yang masih harus membungkuk menyiram tanaman, semangatnya kembali menyala. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran. Setiap kesalahan memberinya petunjuk baru tentang apa yang harus diperbaiki. Akhirnya, setelah hampir setahun penuh percobaan dan penyempurnaan, prototiper pertamanya yang ia beri nama Aquasmart berhasil disempurnakan. Sebuah pot kecil dengan sensor yang tertanam di dalamnya terhubung ke sebuah botol air. Ketika tanah di pot itu mengering, air dari botol mengalir secara otomatis. Keberhasilan kecil ini membuatnya melompat kegirangan. Ia segera menunjukkannya kepada kakeknya. Sang kakek terharu dan sangat bangga. Ia adalah pelanggan pertama dan pendukung terbesar Isabella. Kabar tentang penemuan cerdas Isabella mulai menyebar dari mulut ke mulut di lingkungan sekitar. Para tetangga yang melihat betapa praktisnya Aquasmart mulai memesan untuk kebun mereka. Awalnya, Isabella membuat semuanya dengan tangan di garasinya. Tapi pesanan terus berdatangan. Jauh lebih banyak daripada yang bisa ia tangani sendiri. Ayahnya melihat potensi besar dalam penemuan putrinya. Ia membantu Isabella untuk mendaftarkan paten atas penemuannya dan menyusun rencana bisnis sederhana. Mereka memutuskan untuk ikut serta dalam sebuah pameran sains dan inovasi tingkat lokal. Di pameran itu, stan kecil Isabella dengan pot-pot yang bisa menyiram sendiri menarik perhatian banyak orang, termasuk seorang investor lokal yang kebetulan sedang mencari inovasi baru. Investor tersebut terkesan bukan hanya oleh produknya, tetapi juga oleh semangat, kecerdasan, dan visi Isabella, yang saat itu baru berusia 12 tahun.
Setelah serangkaian diskusi, sang investor setuju untuk memberikan pendanaan awal. Ini adalah momen yang mengubah segalanya. Dengan dana segar tersebut, Isabella dan ayahnya mendirikan sebuah perusahaan kecil. Mereka menyewa sebuah bengkel kecil dan mempekerjakan beberapa orang untuk memulai produksi massal Aquasmart. Perusahaan mulai tumbuh. Dari pameran lokal, mereka merambah ke pameran nasional. Media mulai meliput kisah gadis jenius di balik teknologi irigasi pintar ini. Pesanan tidak hanya datang dari pemilik rumah, tetapi juga dari petani skala kecil, pengelola taman kota, bahkan perusahaan properti yang ingin menerapkan teknologi hijau di proyek mereka. Isabella, meskipun kini seorang pendiri perusahaan, tidak berhenti belajar. Ia terus mengembangkan produknya, menambahkan fitur-fitur baru seperti konektivitas, aplikasi smartphone untuk memantau kelembapan tanah dari jarak jauh, dan analisis data penggunaan air. Dalam beberapa tahun, perusahaan yang dimulai dari garasi itu telah berkembang menjadi perusahaan teknologi agrikultur bernilai jutaan dolar. Namun, Isabella tidak berpuas diri. Visinya jauh lebih besar. Ia sadar bahwa masalah kelangkaan air adalah isu global. Teknologinya bisa menjadi solusi untuk membantu petani di daerah-daerah kering di seluruh dunia, meningkatkan hasil panen, dan memerangi kelaparan. Dengan visi ini, ia berhasil menarik investasi yang lebih besar lagi dari perusahaan-perusahaan modal Ventura Internasional. Pada usianya yang ke-25, perusahaannya yang kini dikenal sebagai Terrigen Innovations melakukan penawaran saham perdana atau IPO di bursa saham. Valuasi perusahaannya melesat, menjadikannya salah satu miliarder termuda di dunia yang membangun kekayaannya dari nol. Dari seorang gadis kecil di garasi yang ingin membantu kakeknya, Isabella telah menjadi seorang pemimpin industri global yang teknologinya membantu jutaan orang. Tapi apa rahasia kesuksesan Isabella? Pertama, rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Ia tidak pernah berhenti bertanya dan belajar. Kedua, empati. Briliannya lahir dari keinginan tulus untuk membantu orang lain, yaitu kakeknya. Ketiga, ketekunan yang luar biasa. Ia tidak takut gagal dan melihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Dan yang terpenting, ia berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya. Kisah Isabella adalah pengingat bagi kita semua bahwa inovasi besar seringkali datang dari solusi untuk masalah-masalah sederhana di sekitar kita. Bahwa usia, latar belakang, atau sumber daya yang terbatas bukanlah halangan untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Yang kita butuhkan adalah percikan ide, keberanian untuk memulai, dan ketekunan untuk terus maju meski menghadapi rintangan. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik hari ini? Lihatlah sekelilingmu. Masalah apa yang kamu lihat? Mungkin solusi untuk masalah itu ada di dalam kepalamu. Jangan pernah meremehkan ide-ide kecil, karena seperti yang telah dibuktikan oleh Isabella, ide kecil yang dieksekusi dengan baik bisa mengubah dunia. Siapa tahu, kisah sukses besar berikutnya bisa dimulai dari kamu. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Semoga kisah Isabella bisa menginspirasi kalian semua untuk terus berkarya dan mengejar mimpi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.